kasih di dalam Tuhan? Apa kabar? Luar biasa karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, saya minta dengan hormat hambanya Bapak Lindon untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk ke ibadah kedua, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami panjatkan di pagi hari ini ya Bapa. Kami merasakan kasih dan anugerah-Mu tertimpa kepada kami masing-masing ya Bapa. Kami telah tiba di tempat-Mu ini ya Bapa untuk mengikuti ibadah kami yang kedua. Terlebih dahulu Bapa, kami serahkan semua yang mengambil pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Tutup bungkus mereka Bapa supaya mereka melayani dengan penuh hati ya Bapa. Bapa, saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Bapa, kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu supaya Engkau hantarkan mereka tiba di tempat ini Bapa, supaya kami bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah kebaktian ini Bapa. Terlebih-lebih ya Tuhan, hamba-Mu kami serahkan kepada tangan-Mu yang memberitakan firman-Mu Bapa di pagi hari ini Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu ya Bapa, supaya firman yang ditaburkan kepada kami Bapa berbuah dan bertumbuh di hati kami Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami Bapa, kami terus mendoakan istri hamba ya Bapa, sekarang dalam perjalanan menuju Sumatera ya Bapa. Yes. Lindungi dia dalam perjalanannya Bapa. Amin. Supaya tiba selamat di tempat tujuannya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Yes. Kami serahkan ibadah ini pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Amin. Tutup bungkus ibadah ini. Amin. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Percaya roh Allah ada di tengah-tengah kita pada saat pagi ini. Siapa yang percaya coba lambaikan tanganmu. Haleluya, kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dia Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah Engkau pada pagi ini Tuhan menjelang siang ini. Jamah setiap sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Seberapa besar beban yang Kau bawa pada pagi ini, serahkan itu di bawah kaki Tuhan. Kau angkat tangan, angkat tangan Tuhan, turun tangan buat masalah pergumulanmu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, amin, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan di dalam kasih. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah kau lepaskan, haleluya, dari kasih-Mu, haleluya. Lewat lembah gelap kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu, amin, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati banyak bukan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat Tuhan, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih sungguh sidang jemaat Tuhan, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Semua katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, yes, amin. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang kami tenang bersamamu, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Katakan ku tenang, amin. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, berikan salam buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau orang besar, Tuhan. Kami tenang bersama denganmu, Bapa. Oh, Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Lawan setiap kami dapat terkecuali, Bapa. Dan depan hingga belakang terobosan besar terjadi pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah kuat dalam nama Yesus. Semua katakan haleluya, haleluya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan yang percaya dan yakin ada Tuhan angkat tanganmu, amin. Ku yakin kau hadir di sini, yes, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, katakan kesembuhan. Yes. Terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Yes, yes, kata papa. Oh yes, yang siap melompat bersorak buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Katakan, well, kiri kananmu katakan, kita dibebaskan. Kita dibebaskan, amin. Ini hari pembebasan. Semua melompat bersorak karena kita anak-anak pemenang di dalam Tuhan, amin. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yes. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Tapi di tahun pembebasan, haleluya. Saudara, dengar rasa kalah membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Katakanmu bebaskan, katakan amin. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan yang lumpuh, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Tapi di tahun pembebasan, ayo dengan Tuhan katakan. Mana suaranya? Yes. Amin. Kita bebas dalam nama Yesus. Haleluya. Lompat. Bapak-bapak, sekali lagi katakan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Ayo singer-singer. Yes. Lompatkan. Bapak-bapak. Yes. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersebab ini. Yes. Sebab ini. Sebab ini tahun katakan sebab ini. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya. Tahan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dimenangkan, amin. Amin.
Israel kiri kananmu, katakan, kita pemenang loh. Kita menang di dalam Tuhan. Karena Allah kita Allah pemenang. Amin. Baiklah, kita memberi terbaik buat Tuhan. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Persembahan kita hanya sekali. Beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya minta nanti Bapak Hari Rahma untuk maju ke depan. Kolektan Ibu Herna dan Ibu Santi saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucap syukur Tuhan atas semua anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa, hingga kami mampu mengatasi semua kendala, semua permasalahan, dan semua pekerjaan berat dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan melakukan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Jadikan persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hingga kerajaan-Mu diperluas di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Berkati pula anak-anak-Mu yang akan menjalankan tong persembahan Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Yang siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan, ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lepas dan bersoraklah. Tapi ini tahun, yo, yang sudah dapat berdiri, amin. Pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lepas dan besar. Bapak-bapak, lebih lagi. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yes, amin. Yang lumpuh dan yang buta, lepas dan sebab apa? Sebab apa? Tapi ini tahun pembebasan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan, amin. Tapi kita tahu kita kecil di hadapan Tuhan. Engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Banyak hartamu, besar kedudukanmu, tinggi kedudukanmu, Tuhan bilang itu kecil, itu tidak ada apa-apanya. Jangan kau sombong. Karena kita ada semua hanya karena kasih Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tidak mau firman Tuhan berlalu begitu saja. Kita datang sama seperti kita pulang, tidak membawa apa-apa. Tapi Tuhan bilang pada pagi menjelang siang ini, engkau datang tidak sama seperti engkau pulang. Harus ada kuasa mujizat yang kau bawa pada saat ini. Haleluya Yesus, haleluya.
Kami rindu Tuhan setiap hari mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, mengalirlah Engkau di hati sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak bisa paksa orang untuk buat kami senang, tapi kami mau Tuhan menyenangkan Engkau Bapa. Kami mau menundukkan ego kami di hadapan-Mu Bapa. Biar Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami direndahkan tapi Engkau semakin ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita datang dengan hati yang hancur. Jangan malu Bapak Ibu. Jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Jangan malu. Katakan Tuhan, aku perlu Engkau dalam hidupku Bapa. Aku tidak mampu Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Karena aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa. Aku orang yang penuh dengan dosa. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Engkau menjerit di hadapan Tuhan. Angkat tangan-Mu Tuhan, turun tangan buat masalah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu. Hati kami rindu Engkau Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Amin, amin Bapa. Memulihkan, amin, amin Yesus. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Rohku. Mengalirlah Tuhan. Diulihkan. Katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami semua yang hadir pada pagi ini Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah Kau Yesus dalam hati kami Bapa. Haleluya. Kami sungguh semua katakan amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mengalirlah di hati kami yes. Mengalirlah Roh Kudus. Jemaat saja katakan mengalirlah. Amin. Amin Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Tergantung respon kami kepadamu pada pagi menjelang siang ini Bapa. Mengalirlah Engkau di hati kami Bapa. Hancurkan setiap kedegilan hati kami. Hancurkan setiap kesombongan kami Tuhan. Mengalirlah Engkau pada pagi menjelang siang ini Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin Bapa. Mengalirlah Kau di hati kami Bapa. Lawat sedang jemaat-Mu Bapa. Mengalirlah Roh Kudus. Lebih sungguh semua katakan amin.
Engkau Tuhan. Bakalah kuasa-Mu Bapa. Jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan lalui kami Bapa. Mengalirlah Engkau Tuhan. Kasihanilah hadirat-Mu Bapa. Mengalirlah Engkau Yesus. Amin. Mengalirlah kuasa Roh. Amin. Amin Bapa. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh. Mengalirlah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan amin, amin, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di hati kami. Saya kenalkan kepada hamba Jemu Ester Kurnia. Oh Roh. Katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hidupku. Mengalirlah ya Roh. Katakan di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu ya Aba ya Bapa. Di tengah-tengah umat-Mu pada siang hari ini. Inilah kerinduan hati kami. Iya Bapa. Melalui Roh Kudus yang memulihkan kehidupan kami. Iya Bapa. Melalui Roh Kudus yang menguatkan kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Yes. Roh Kudus menghibur kami. Roh Kudus menegakkan kami. Amin. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di pertengahan ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami mau buka hati kami. Amin. Kami mau buka telinga pendengaran kami. Amin. Kami mau buka pikiran kami. Amin. Untuk kami fokus belajar dari kebenaran firman-Mu. Amin. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Yes. Mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bawa hati kami, bejana hati kami ke sungai-Mu Tuhan. Penuhi bejana hati kami yang kosong saat ini. Amin. Dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Amin. Sehingga kami tidak haus lagi. Yes. Dan kami tidak akan lapar lagi. Yes. Tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kami tetap merindukan aliran sungai kuasa firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, kuasai tempat ini. Amin. Dari depan, belakang, sisi kiri, sisi kanan Tuhan. Yes. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Amin. berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman pada siang hari ini. Amin. Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu
untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi umat-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya sapa seluruh umat Tuhan pada siang hari ini. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kita semua, saya himbau jangan lepas masker di saat kita berada di ruangan ini. Ya, memang pemerintah sudah melonggarkan, tetapi kita tetap berjaga dan waspada. COVID mulai reda, tetapi virus-virus yang baru sedang berdatangan. Sekali lagi, saya atas nama Gembala Sidang meminta maaf, bukan karena kita takut atau khawatir, tetapi kita lebih baik berjaga daripada kita mengobati. Amin. Sekali lagi saya minta maaf dan tetap menjaga prokes, ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Ya, saya minta dengan kasih Kristus anak kita Timi membacakannya ya. Markus 14 ayat 66. Ayat 66, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkal dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siang ini firman Tuhan saya kasih tema dengan kata lupa. Ya, setiap orang bisa lupa, baik yang lansia, yang muda maupun yang anak-anak pun kadang bisa lupa. Kalau anak-anak sekolah lupa bawa buku PR, lupa buat PR, ya. Kalau ibu-ibu lupa mematikan kompor dan sebagainya ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lupa juga banyak menyerang kita, tidak memandang bulu ya. Dia kaya, miskin, orang rohaniwan atau pejabat sekalipun bisa lupa. Benar? Jadi secara khusus kita baca
Maaf. Memang ini harus dilem biru. Lempar beli yang baru. Iman ya Pak. Hari Sabtu, puji Tuhan. Ya, minggu depan udah pakai mic yang baru. Secara khusus kita membahas Petrus yang menyangkal Yesus. Ini sebuah persoalan yang sangat besar. Ya, mengapa saya katakan sangat besar? Karena si Petrus ini hari-harinya selama 3,5 tahun berada berdekatan dengan Tuhan Yesus. Ya, kemanapun Yesus berada, di situ murid-muridnya berada. Ya, salah satunya si Petrus. Kenapa saya katakan sebuah persoalan yang besar? Dimulai dengan, kalau kita lihat itu hal yang kecil ya, lupa. Kita sering lupa menaruh kunci. Aduh, kunci saya di mana ya? Mantu saya begitu. Ma, lihat kunci, Pa, lihat kunci. Nggak tahu kunci ada di mana. Lupa. Ada lagu dunia zaman dulu. Saya nggak apa. Ya, lupa. Asal jangan suami lupa istri. Istri lupa suami. Hal itu hal yang sangat kecil, lupa. Dari kata lupa ini, 4 huruf lupa. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, si Petrus ini dari hal yang kecil dia karena lupa. Dia bisa melakukan hal yang sangat-sangat berbahaya dan sangat fatal, saya bilang. Kenapa fatal? Sehari-hari dia hidup bersama Yesus. Kenapa dia bisa menyangkal Yesus? Karena dia lupa. Ya, saya tertarik dengan ayat yang ke-72. Maka teringatlah Petrus. Ayat 72, coba Timi dari maka teringatlah. 72. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ya. Maka teringatlah Petrus. Dengan kata lain, si Petrus menyangkal Yesus karena dia lupa. Setelah dia ingat, setelah si Petrus ingat, maka menangislah. Maka menyesallah si Petrus. Maka bertobatlah si Petrus dan menyadari kesalahannya. Dia begitu menyesal. Kenapa dia dapat melakukan itu? Melakukan apa? Menyangkal Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kesalahan yang sangat fatal mulai dari kata yang sangat sederhana. Yaitu lupa. Kita lupa mematikan kompor, sangat fatal akan terjadi kebakaran. Kita lupa menutup pintu, sangat fatal dan akan terjadi perampokan. Kita lupa kasih obat, seperti Pagem, akhirnya fatal, infeksi matanya. Karena lupa, ya Pak. Karena lupa. Sangat kecil ya. Kata yang sederhana yang dapat menyebab banyak orang. Kita terjebak, saudara dan saya bisa terjebak. Ya seperti tadi. Kita lupa meletakkan segala sesuatu, dompet lah, kunci lah dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita mungkin lupa. Tetapi kita minta tuntunan Tuhan ya, supaya kita jangan lupa. Ya. Dan kita tidak boleh melupakan. Dari ayat ini saya
mau membagi kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 3 hal yang tidak boleh saudara dan saya lupa. Poin yang pertama adalah jangan melupakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa itu sangat yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Kasih Tuhan yang luar biasa itu dia rela menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang yang telah merasakan kasih Tuhan. Dia lupa. Akhirnya orang-orang itu meninggalkan Tuhan. Berpindah kepercayaannya yang lain. Karena dia lupa. Mereka lupa. Orang-orang itu lupa. Artis-artis yang meninggalkan kasih dari Tuhan Yesus. Karena dia lupa. Merasakan kasih daripada Tuhan Yesus. Sehingga mereka meninggalkan kasih daripada Tuhan Yesus. Sehingga mereka melupakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah si Petrus menyangkal Yesus. Si Petrus ini mengingat bahwa kasih Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dia juga mengingat di saat dia menghadapi masalah, jalan di atas air, hampir tenggelam, ada tangannya yang kuat dari kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengangkat dia tidak terjadi tenggelam. Begitu juga kita. Jangan kompromi dengan kata lupa. Ya. Petrus lupa, maka dia kompromi dengan kata, aku tidak mengenal dia. Aku tidak bersama-sama dengan Yesus. Aku enggak tahu apa-apa. Tetapi kasih Yesus yang telah menetapkan si Petrus dan berkata, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku membangun jemaatku. Sehingga pintu alam maut sekalipun tidak bisa menguasainya. Tidak dapat menguasainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jika Petrus ingat apa yang Yesus katakan. Maka saya yakin dan percaya. Dia tidak akan gentar. Dia tidak akan takut. Si Petrus juga nggak akan ragu-ragu mengatakan iya saya percaya, iya saya memang bersama-sama Yesus. Tetapi karena dia lupa maka dia berkata aku tidak mengenal, aku tidak bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang terkasih, jangan kita pernah lupa dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita pernah lupa kasih Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita pribadi lepas pribadi berkata, Tuhan kasih-Mu luar biasa. Hingga badai, topan, gelombang menerpa hidupku, aku tidak akan goyah. Karena apa? Karena kasih Yesus ada sama kita. Karena apa? Karena kita selalu ingat akan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya katakan sekali lagi, jangan kita pernah lupa akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jangan pernah lupa kasih sayang Yesus. Kita jangan pernah lupa segala kebaikan, pertolongan, kuasa yang luar biasa yang telah menyelamatkan saudara dan saya.
Yang seharusnya kita adalah manusia yang binasa. Tetapi oleh karena kasihnya, dia rela tergantung hina di atas kayu salib. Karena kasihnya yang luar biasa. Saudaraku, biarlah kita mau berjalan di dalam kasih Tuhan kita. Jangan kita lupakan kasih Tuhan kita. Jangan kita biarkan pengorbanan Tuhan kita. Sehingga kita tetap berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang kita tidak boleh lupa selain kasih Tuhan kita yang luar biasa. Poin yang kedua, jangan kita lupakan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar. Perintah-perintah Tuhan yang menuntun kita, yang menguatkan kita di saat kita akan terjatuh. Mazmur Daud berkata, hukum-hukum Tuhan kusimpan dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu ya Tuhan. Dengan kata lain, perintah Tuhan tidak boleh kita lupakan. Karena jika kita melupakan perintah-perintah Tuhan, saudara dan saya akan tersesat. Setiap langkah hidup kita tanpa tuntunan firman Tuhan, saudara dan saya akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga kehidupan saudara menuju kebinasaan. Tetapi firman dan perintah-perintah Tuhan harus kita tetap pegang. Firman Tuhan berkata, jalannya memang lebar, tetapi akhirnya menuju kepada maut dan kematian. Jangan saudara lupa perintah-perintah Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara lupa akan kebenaran firman Tuhan. Jangan ibadah masuk kiri, keluar kanan. Enggak ada yang nyangkut. Masih bagus kalau ada yang nyangkut sedikit. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita lupakan. Ya, kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan masalah. Tetapi yang penting kita jangan melupakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus tetap di dalam hati kita. Saudaraku, perintah-perintah Tuhan berarti setiap kebenaran firman, setiap khotbah yang kita dengar di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Itu harus tertanam di dalam setiap lubuk hati kita. Karena firman itu yang akan menguatkan kita. Firman itu yang akan meneguhkan kita. Firman itu yang akan membangkitkan kita di saat kita lemah. Kita bisa mendengar hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan melalui ibadah. Ya, melalui mesbah keluarga, kertel, melalui saat teduh yang online disiarkan dari GBI Pipa, Pastor Parlin Parlindungan. Ya, biarlah firman itu tersimpan dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, firman ditaburkan seperti pada tanah yang baik, yang berakar dan bertumbuh. Karena firman Allah berkata, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia sama seperti orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Dengan kata lain,
firman itu yang kita dengar tersimpan dalam hati kita akan menguatkan kita. Di saat kita lemah, di saat kita menghadapi masalah, firman itu yang selalu menguatkan kita. Di saat sakit, firman itu, kuasa dari firman itu membawa kesembuhan. Ya, maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita lupakan firman Tuhan. Jangan kita melupakan masuk kiri keluar kanan. Di dalam selama di gereja mengatakan amin. Melangkah sedikit aman. Ya, jangan seperti itu. Tetapi firman Tuhan tetap kita dengar, kita terima, kita masukkan dalam hati dan berakar di dalam lubuk hati kita sebagai tanah yang subur. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Ya, puji Tuhan. Apa yang tidak boleh kita lupakan selain hukum-hukum Tuhan, selain perintah-perintah Tuhan. Poin yang ketiga adalah tugas kita untuk menjadi saksi dimanapun saudara dan saya berada. Tugas kita adalah menjadi terang. Tugas saudara dan saya adalah menjadi terang. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Tidak memandang dia anak muda, dia orang lansia yang tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Selain menjadi terang, Bapak, Ibu, Saudara dan saya pun ada tugas yang lain. Yaitu menjadi garam. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu sudah tidak asin lagi, maka ia akan dibuang dan diinjak-injak. Berarti tidak ada gunanya. Ya. Artinya kita bukan menerangi hanya di dalam kegelapan, tetapi saudara dan saya pun harus, saudara dan saya harus memberi rasa. Saudara dan saya harus membagi rasa. Ibaratnya seperti masakan Bapak Ibu Saudara, ini di sini ada II, otak-otaknya kalau nggak ada rasa gimana? Karena nggak dipakein garam, ya kan? Jadi pakai garam baru nikmat, pakai garam baru ada rasa. Saudara dan saya ditugaskan menjadi garam yang memberi rasa dimanapun saudara dan saya berada. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Dalam tugas, dalam sekolah, dalam rumah tangga. Jadilah garam. Firman Tuhan berkata, saudara dan saya adalah suratan Kristus yang terbuka. Yang banyak dibaca oleh semua orang. Saudara dan saya adalah suratan-suratan Kristus yang terbuka. Kalau kita menerima surat zaman saat ini, sekarang ini, teknologi udah canggih ya, ada WA, bisa macam-macam lah ya, FB dan sebagainya. Tetapi zaman saya pacaran lah ya, itu nggak ada HP segala macam tuh belum ada. Ini Lina aja lah Lina. Kalau saya mah udah ini belum ada telepon ya Lina sama Frans. Saya Lina ini guru sekolah minggu kedua anak saya. Ya Lina. Mereka nikah pun saya hadir.
kita ada. Pemberkatannya kita juga ada ya. Di saat Frans dengan Lina, Pak Fran mana Pak Frans? Oh, Pak Fran pacaran jauh mereka kan. Yang satu tinggal di Prepedan, yang satu tinggal di Trisula. Di Trisula, jauh. Jodohnya dekat. Kalau kita yang berpacaran menerima sepucuk surat cinta, apa yang kita harapkan? Kata-katanya, ya kata-kata yang indah dan berharap ada hal-hal yang baik, kabar yang baik, ya kan? Kita menerima surat, kita berharap mendapatkan berita yang baik. Bukan? Ya, bukan kata putus, Pak. Kita menerima surat berharap mendapatkan berita yang baik, berita yang bagus. Berita yang memberi pengharapan. Saudaraku yang terkasih, jika saudara dan saya adalah suratan Kristus yang terbuka, maka kehadiran kita, kehadiran saudara dan saya dimanapun kita berada, kita harus membawa pengharapan. Kita harus membawa berita yang sukacita, bukan berita yang mendukakan. Kehadiran kita membawa dampak yang baik. Sekali lagi, tugas kita, tugas saudara dan saya sebagai orang percaya adalah untuk menjadi saksi. Tugas kita bukan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ibaratnya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tugas kita bukan menjadi serigala di tengah-tengah domba. Tetapi tugas saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai menerima kasih Tuhan adalah sebagai domba di tengah-tengah serigala. Saudaraku, biarlah melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dimuliakan. Saat ini saudara berada di puncak kesuksesan atau di lembah kegagalan. Jangan saudara dan saya lupa akan kasih Tuhan. Jangan saudara dan saya lupa akan perintah-perintah Tuhan. Jangan saudara dan saya lupa untuk tugas kita sebagai umat yang percaya menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, sehingga dimanapun saudara dan saya berada, nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun saudara dan saya berada, nama Tuhan diagungkan. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang singer. Ini ada lagu lama, ya. Tapi saya senang dengan lagu ini yang menyentuh hati saya. Aku datang Dan ku bersujud di hadapanmu. Ku Ku rasakan rasakan indah hadiratmu. telah ku buka Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku
untukku nikmati firman. Naik satu, Katakan, Jo. Aku datang dan ku bersujud saya undang jemaat di yang terkasih. hadapanmu. Rasakan Ku rasakan indah hadiratmu. aku buka Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. katakan dengan sungguh-sungguh, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Musik mengalir lagu ini dengan lembut. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah engkau lupakan akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu setia. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Kasih Tuhan yang tidak pernah memandang siapa kita. Amin. Jangan pernah engkau melupakan. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Dia rela tergantung hina di atas kayu salib Ya Yesus. untuk menebus saudara dan saya yang seharusnya kita ini binasa. Ya. Tetapi oleh karena kasih Allah, dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah melupakan akan kasih Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau melupakan firman Tuhan Amin. yang telah engkau dengar dimanapun kau berada. Amin. Karena firman itu menguatkan. Karena firman itu yang meneguhkan jika Amin. kita lemah. Ya Yesus. Firman itu memberi pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jangan kau melupakan tugas saudara dan saya saat ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Karena saudara dan saya adalah suratan Kristus yang terbuka. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Jika kita menjadi saksi, biarlah kita memberi rasa dimanapun kita berada. Amin. Sehingga nama Yesus tetap diagungkan. Amin. Nama Yesus dimuliakan. Amin. Nama Yesus senantiasa
dipuja dan dipuji banyak Amin. orang. Ya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Katakan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu yang tegakkan Di saat kita di terjatuh. saat Firman itu yang ku terjatuh. Amin. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Saya serahkan. Firman-Mu akan Di saat ku terjatuh. karena rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sama-sama katakan, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami juga telah memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini, itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Dan bahkan menjadi buah yang baik dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan sekeliling kami menikmati buah yang manis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bu Esther Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini untuk kami semua. Biar Engkau berkati Bu Esther lebih lagi Tuhan. Biar Engkau pakai lebih lagi. Engkau buat badan tubuhnya sehat sempurna Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja. Dan saat ini Tuhan kami telah selesai dan telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semua. Shalom. Masih semangat? Amin. Masih sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Kurnia yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Ya, saya minta izin karena Pak Gembala masih dalam pemulihan matanya yang terkena infeksi ya. Ya, kita doakan terus karena Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman yang belum mendapatkan warta bisa angkat tangannya. Iya, ini penting ya, harus punya semuanya. Yang belum angkat tangannya, nggak apa-apa, tinggi-tinggi. Nanti Asr akan melayani, akan membantu saya untuk membagikan wartanya. Wartanya habis ya? Oh, oke, baik, nanti akan ditambahkan lagi. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan memberikan pengumuman. Kita langsung masuk ke jadwal sepekan. Hari Kamis, tanggal 26 bulan 5, kita adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari Kamis, tanggal 26 jam berapa? Jam 9. Sama-sama bilang kanan kirinya jam 9, jangan lupa. Ya, dan jangan telat, bilang, jangan telat. Ya, kita hanya ada satu kali ibadah saja di tanggal 26. Jadi Bapak Ibu semuanya lihat kanan kirinya, siapa yang gak hadir yang biasanya ada di kanan kiri Bapak Ibu, kasih tahu ke mereka, hari Kamis tanggal berapa? 26, kita ibadah berapa kali? Satu kali. Di jam? 9 pagi. Iya, jam 9 pagi, bukan jam 9 malam ya. Jam 9 pagi dan ada ralat sedikit pemain drum di sini.
harusnya saudara Marison ya, bukan saudara Yosi. Karena Yosi nanti hari Minggunya dia melayani lagi, oke? Dan pengumuman juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Warta. Bapak Ibu bisa lihat yang ada di Warta hari Kamis memakai baju putih dan celana putih. Ya, di mana yang gak ada? Beli. Ya. Beli, ya. Diusahakan harus punya putih dan putih untuk para pelayan-pelayan Tuhan saja. Kalau jemaat nggak punya bisa pakai celana hitam. Tapi kalau untuk yang melayani dari WL sampai sound system harus memakai baju putih. Dan pemain musik pakai jas putih. Jadi tambahannya putih. Jadi Bapak Ibu minggu depan jangan kaget kalau di depan ini ada malaikat ya. Hari Kamis jangan kaget ya kalau di depan ini ada malaikat. Wah, ini gereja apa surga ya. Oke, dan Kersel malamnya diliburkan sementara waktu. Ya, sampai mungkin minggu depannya lagi baru masuk Kersel ya. Bapak Ibu, dan jangan lupa hari Kamis kita juga akan dilayani oleh pengurapan Roh Kudus. Ya, bukan berarti kita menanti-nantikan lagi Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan sudah kirimkan kembali dan kita ingin men-charge kembali atau menghidupkan roh kita kembali. Amin. Jadi roh-roh yang tidur, hari Kamis siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan pikiran, dan siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa nanti selesai ibadah ini ada latihan untuk hari Kamis. Jadi untuk pelayan mulai dari WL, sing, tamborin, multimedia dan pemain musik tinggal dulu untuk latihan untuk hari Kamis. Dan Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan silakan hubungi kepada Pak Gembala. Karena kita sama-sama semua di tempat ini harus melayani Tuhan. Katakan kanan kiri kamu udah melayani belum? Iya? Oke. Bilang kalau belum daftarkan dirimu segera. Dan jangan lupa, setiap hari Senin sampai hari Minggu setiap hari tetap ada doa saat teduh pagi. Ya, di jam berapa? Iya, saya tahu Bapak Ibu ini minggu keempat, tapi semangat jangan berkurang. Jam berapa? 40. Iya, itu kan enak didengar ya. Jam 4.40 di Facebook Pendeta Parlin Silaki dan di YouTube GBI Viva Blimbing. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan lagi tidak ikut doa karena nggak ada Facebook. Karena di YouTube juga ada di GBI Viva Blimbing. Ya, kita doakan supaya alat kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan sehingga yang di YouTube nggak burem-burem melihat gambarnya, jernih ya. Katakan kanan kiri, ayo kita doa bareng-bareng. Ya, dan jangan lupa selama ibadah kita tetap menjaga protokol kesehatan kita masing-masing. Memakai masker, cuci tangan dan cek suhu badan sebelum masuk ke tempat ini. Jadi kita sama-sama menjaga satu sama lain, oke? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, yang mau ujian untuk minggu depan, misalnya ada anak SMA atau SD atau TK yang ujian, silakan nanti pas pujian diangkat, silakan maju ke depan, oke? Ya, dan mungkin anaknya yang di sini nggak ada tapi ujian minggu depan adanya di sekolah minggu, silakan dipanggil dulu, oke? Saya lihat dulu sebelah kiri saya, apakah ada jiwa baru? Ya, kayaknya di depan Jerry ada nih satu nih. Ya, silakan bangkit berdiri. Saya udah bangkit berdiri. Ada? Baru pertama hadir atau minggu depan udah hadir tapi belum dikenalkan, silakan bangkit berdiri. Udah ya? Oke. Sama-sama bilang jiwa setia. Gak semangat. Jiwa setia. Jiwa setia. Iya. Sebelah kanan saya ada jiwa baru, boleh bangkit berdiri. Udah pernah datang semua ya? Oke, sama-sama bilang. Ada? Oke, bangkit berdiri Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kasih mic-nya. Ibu minta tolong. Udah pernah Kak?
Oh iya, nggak apa-apa. Ya, shalom. Shalom. Nama saya Ibu Natalia Naibaho. Suami Bapak Raffles Tokotoro berasal dari Lampung. Oh, puji Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Iya, di bawah siapa Ibu? Di sini dengan anak kami yang ada di Blimbing juga. Iya. Oh. Elizabeth. Oh, di bawah Elizabeth Bidan ya. Puji Tuhan. Puji Shalom. Tuhan. Terima kasih, selamat datang di GBI Viva Belimbing ya Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan pujian kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Yang mau ujian silakan maju ke depan, akan didoakan oleh Pak Gembala. Mari sama-sama kita katakan, kiranya Kau memberkati kami, kiranya. Sekali lagi yang mau ujian, maju ke depan, akan didoakan oleh Pak Gembala. Dan memperluas, dan memperluas. Katakan haleluya, oh, dan kiranya akan menyertai aku dan melindungi aku. Kesini, oh, mari angkat tanganmu, geser sini, geser. Dalam katakan sehingga, amin, kesakitan tidak menimpa aku. Setengah suara saja piano, kiranya, amin. Mari angkat tanganmu, percaya, percaya atas kemampuanmu, percaya atas penyertaan Tuhan atas hidupmu. Dan waktu engkau melayani Tuhan, ingat, tidak ada yang sia-sia. Tuhan jamin masa depan, Tuhan jamin sekolahmu, pendidikanmu, dan cita-citamu. Ada Tuhan yang bersamamu. Oleh karena itu, kalau hari ini engkau menerima pengurapan ini, percaya, besok engkau ujian, berdoa, serahkan kepada Tuhan, aktifkan imanmu, maka kau akan melihat mujizat terjadi. Dan engkau bisa melakukan lebih daripada yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, tetap berdiri di situ. Biar pengurapan Allah yang luar biasa memberikan hikmat kepadamu, kemampuan yang lebih lagi. Bahkan juga setiap apa yang kau pelajari selama ini, Tuhan bukakan di dalam setiap engkau membaca setiap soalnya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau akan berbangga karena Tuhan selalu mengurapi, memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tetap percaya karena engkau adalah pelayan-pelayan Tuhan, karena kalian adalah orang yang setia. Kalian adalah kebanggaan daripada orang tua, kebanggaan daripada gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan yang luar biasa turun ke atasmu, kecerdasan yang lebih lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi urapi mereka, mampukan anak-anak ini Tuhan untuk melakukan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, harapan kami ada pada mereka, kelanjutan pekerjaanmu ada pada mereka. Oleh karena itu, teruslah berkarya yang kau mengurapi mereka. Dan kami percaya mereka akan bisa keluar sebagai yang terbaik dalam nama Yesus. Sebab yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Boleh silakan turun kembali. Dan kiranya Keterbatasan saya karena memang mata masih kurang sempurna. Tetapi ini tidak membatasi saya untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada hari ini engkau yang sakit, yang rindu untuk didoakan, kau boleh maju ke depan. Mungkin ada masalah persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Engkau gak kuat lagi, gak mampu lagi, dan engkau rindu didoakan. Engkau boleh maju juga ke depan. Apapun pergumulan, apapun problemmu, tidak usah lihat kiri kanan. Bila kau Tuhan gerakin untuk maju. Roh Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dia punya kualitas, dia punya kehendak, dia punya otoritas yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang kau hadapi. Baik kau yang ada di rumah mungkin hari ini tidak bisa ikut beribadah karena sakit, tetap percaya kuasanya bekerja di mana engkau hari ini ada. Amin. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Firman-Nya begitu luar biasa hari ini membawa kita. Jangan lupa atas perkataannya Tuhan. Seperti Petrus lupa. Hari ini apa yang kau dengar, ingatlah selalu. Karena waktu masa-masa sukar, engkau akan menghadapi hal-hal yang riskan dalam hidupmu, dan engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa firman. Karena perjalanan ini ada tantangan, ada pencobaan. Bisa datang dari diri kita sendiri, bisa dari iblis, bahkan ada rencana Tuhan di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu, firman-Nya jangan pernah lupa. Sehingga waktu masa kesesakan itu, engkau kuat bertahan karena firman. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Aku mau berdoa untukmu. Oh hadirat-Mu penuhi kami. Oh mari angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan engkau pulang sama, tetapi harus ada perbedaan. Apa yang ada di hatimu hari ini, mungkin ada luka, ada kesakitan, ada dendam, ada kebencian, lepas. Oh Jesus, mengalir. Oh Rabbi Tuhan. Oh Jesus, mari katakan kepada Dia, katakan kepada Tuhan yang kau sembah, ini aku Tuhan, aku milik-Mu. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu sayang kepada kita. Untuk masalah yang kau hadapi, tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan kita. Oh Jesus, oh Jesus, mengalir. Bapa dalam surga, Engkau lihat umat-Mu hari ini. Mereka datang bersujud kepadamu karena mereka tahu bahwa Engkaulah satu-satunya tempat mereka untuk berteduh,
tempat mengadu, tempat menyampaikan segala keluh kesah mereka. Dan hanya Engkau tahu, dan Kau sendiri yang mengerti caranya untuk menolong umat-Mu. Kami hanya bisa memikirkan cara-cara sesuai apa yang kami pikirkan. Tetapi Tuhan membuat cara-cara yang mudah, cara-cara yang luar biasa, yang tidak pernah terpahami oleh kami. Dan hari ini biarlah umat-Mu yang ada di tempat duduk mereka, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing, kalau mereka sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut segala penyakit di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu-Mu, itu yang menyembuhkan, memulihkan. Kalau umat-Mu hari ini krisis tentang kasih sayang, dihargai dan menghargai, hari ini ada pergumulan permasalahan di dalamnya, kami tahu firman sudah disampaikan. Hari ini biarlah setiap umat-Mu yang ada, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing, semua memahami tentang kasih Tuhan yang melebihi segala kekurangan kesalahan kami. Dan hari ini juga biarlah setiap kami yang mengerti dan tahu akan firman-Mu, dan ada di mendengar setiap firman ini, mereka mulai saling mengasihi, mereka mulai saling mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang kami lepaskan di bumi terlepas dari sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu umat-Mu semua diberkati, dan segala penghalang-penghalang berkat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam minggu-minggu ini umat-Mu akan bekerja, melakukan segala aktivitas mereka. Apapun bisnis usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dan menjadi minggu-minggu berkat, minggu-minggu mujizat, sehingga umat-Mu tidak ada yang kekurangan, tidak ada lagi yang mengeluh, tetapi semua bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Setiap pergumulan apapun, mengandalkan Tuhan, maka ada jalan keluar. Dan ini yang akan terjadi dalam setiap umat-Mu. Kami percaya kehadiran Tuhan membawa segala kemuliaan-Mu, dan membawa segala kelepasan, dan membawa segala kesembuhan, dan selalu membawa berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala kegagalan, kecelakaan, maut, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mau berjalan lebih cepat lagi. Dan semua rencana-rencana yang kami rencanakan, ada Tuhan di atasnya. Sehingga apapun kebutuhan pekerjaanmu di tempat ini, baik parkiran gereja, baik itu untuk masalah-masalah mic ataupun sound ataupun juga kamera, kami percaya Engkau Allah kami yang mempunyai segalanya, sanggup membuka jalan di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam waktu yang dekat kami percaya dengan iman mujizat terjadi. Bahkan kami berdoa buat menantu Ibu Esther Kurnia, Bapak Rian yang akan berangkat Kalimantan untuk tugasnya, bahkan ke luar kota. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, memberikan hal-hal yang terbaik kepadanya, berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan istri dari Bapak Erwin Manurung, Mama Lindon yang ada di Sumatera, biar Tuhan menyertai perjalanannya sampai kembali, tidak ada kekurangan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa ibadah kami ini semuanya kami persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang diagungkan, Tuhan yang disembah, dan Tuhan yang dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, tetap yakinkan dirimu bahwa engkau melakukan firman, dan tetap berjalan dalam rencana Tuhan.
maka berkat-berkat ini akan turun kepadamu. Amin kan? Sehingga ini terjadi. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan pulanglah dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.